Gini Kang, berkaitan dengan investasi. Ya, Nah, Faisal kan kayaknya sudah sering investasi. Nah, sebenarnya investasi itu macam-macamnya apa aja? oke teman-teman, kenalin nama saya Faisal, praktis juga apoteker. Jadi ada beberapa ya, nanti akan kita ulas, tapi secara singkat dulu ya. Yang pertama, macam-macam investasi itu ada yang namanya tabungan, ada yang namanya deposito, ada yang namanya emas, ada yang namanya obligasi atau sukuk, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, kemudian saham, properti, bisnis itu sendiri. Kemudian yang terakhir biasanya ada orang yang sekarang cryptocurrency, ya kayak gitu. Nah, dari sekian banyak tadi disebutin untuk macam-macam Ya. investasi. Untuk faktor risikonya seperti apa tuh? Nah, faktor risiko yang seperti yang tadi saya ceritain, faktor risiko dari atas ke bawah itu dari yang sangat rendah ke sangat tinggi. Artinya kalau teman-teman mau pengen risikonya rendah ya tabungan. Atau kalau risikonya mau menengah, nah ini ada lagi yang namanya apa istilahnya emas gitu, karena harga emas kan ada yang naik kadang ada yang nyungsep. Atau misalnya kalau teman-teman ikut dalam program pemerintah ada yang namanya obligasi atau sukuk, jadi kita ngutangin pemerintah. Nanti ini akan kita bahas di bab-bab tertentu lah, kita praktekin satu-satu. Yang jelas teman-teman harus tahu atau mengenali faktor resiko kita nih, orangnya kayak gimana, orangnya take risk, orangnya nyari aman, atau spekulan. Nah kayak gitu. Tadi berkaitan dengan yang risiko paling rendah itu kan tabungan ya. Betul. Cuman di satu sisi ada yang bilang kalau tabungan itu ngapain kita nabung, karena kan justru kalau kita nabung itu uang kita malah berkurang karena inflasi dan lain-lain. Itu gimana tuh penjelasannya? Nah makanya mulai sekarang teman-teman udah tadi faktor resikonya mesti ditingkatin. Artinya apa? Teman-teman harus jadi ibaratnya apa? Meningkat gitu loh. Tadi misalnya tabungan, sekarang udah mulai nih misalnya nabungnya ke emas. Artinya apa? Teman-teman udah masuk ke faktor resiko yang menengah, yang sedang. Karena apa? Bisa jadi harga emas yang teman-teman sekarang dapetin itu misalnya 2,7. Tiba-tiba jadi naik 3 juta. Ya tiba-tiba karena situasi pasar yang tidak menentu, jadi turun. Tapi ini instrumen investasi adalah pakai uang teman-teman yang memang teman-teman sisihkan atau teman-teman nganggur kayak gitu. Oke. Berarti kalau yang berkaitan dengan keamanannya sendiri nih, paling aman itu di uang, di emas, atau di apa ya? Ya, paling aman jadi gini, kalau tabungan itu sangat liquid, artinya apa? Bisa langsung dicairkan kayak gitu ya. Kemudian deposito juga sama, bisa langsung dicairkan juga Pak, tapi nunggu waktunya gitu. Nah, fluktuasi yang semacam ini harusnya teman-teman ini saya saran lagi ya, harus memetakan. Artinya apa? Misalnya nih dari penghasilan berapa, itu harus ada porsinya. Porsinya misalnya setiap bulan kita nabung 10% ke emas misalnya. Yang 70% untuk kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang 20% berikutnya adalah teman-teman jaga-jaga. Artinya apa? Ada duit cash. Sehingga teman-teman juga satu investasi dapat, kebutuhan keluarga juga terpenuhi. Nah yang 20% ini ya jaga-jaga. Barangkali ada, nauzubillah ada kenapa-kenapa, jadi langsung bisa pakai uang cashnya kayak gitu. Berarti secara prakteknya itu harus disebar ya, maksudnya nggak bisa satu kita fokus ke emas semua atau tabungan semua gitu. Nah iya betul sekali seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tuh mulai dari awal ketika nerima duit itu bukan nanti untuk di splitnya, tapi pada saat kita nerima duit nih langsung di split. Karena apa? Cenderung manusia itu terhadap investasi itu kadang kecil kalau dia nggak aware, tapi cenderung manusia terhadap untuk menghabiskan sesuatu itu besar atau alias greedy. Maka dari itu saran saya, saving lah tadi yang minimal, bukan minimal ya, sarannya 10% lah kayak gitu. Untuk entah itu teman-teman yang saving, atau entah pasangan yang saving, kalau yang suami ya istrinya, atau kalau yang istri misalnya kalau yang nggak bisa ngatur ya suaminya yang saving kayak gitu. Berarti tips utamanya itu untuk pembagiannya di awal begitu terima uang. Nah betul, tadi kalau misalnya teman-teman udah nerima uang nih gitu ya, yang mana ya berapapun lah gitu, langsung tuh di split ya. Kalau contoh saya sendiri misalnya, saya langsung biasanya saya yang sekarang nyeplit gitu. Artinya apa? Yang nyeplit untuk instrumen untuk investasi jangka panjang ke depannya kayak gitu. Oke, berkaitan dengan risiko tadi, kalau tadi kan risiko yang paling aman. Iya. Nah, kalau risiko yang paling
besarnya, yang paling berisiko itu investasi yang seperti apa? Nah, kalau yang beresiko itu contohnya tadi ya cryptocurrency atau ada apa namanya Bitcoin, kemudian Ethereum, yang mana harganya juga kadang fluktuasi, kadang jatuh banget. Kemudian yang kedua itu saham. Nah, ini saham ini dipengaruhi oleh global ya, baik itu di saham lokal maupun saham internasional. Maka dari itu di saham ini nggak bisa kita ibaratnya main-main gitu loh. Karena apa? Bisa jadi uang kita hilang terlalu banyak, atau kalau lagi untung ya kita untung banyak. Tapi yang pasti di saham ini kita adalah faktor manajemen risikonya harus tahu juga. Kemudian yang berikutnya tentu di bisnis sendiri. Jadi kalau kita bisnis itu sebenarnya bisnis itu faktor risikonya besar. Karena apa? Sama aja kalau kita nggak laku ya rugi, kalau kita laku ya alhamdulillah dapat untung kayak gitu. Dari ketiga tadi ya, ada saham, ada cryptocurrency, kemudian bisnis, itu kan ketiganya termasuk yang beresiko. Risiko tinggi. Ya, risiko tinggi. Ya. Nah, kalau dari Kak Faisal sendiri nih, untuk 2026 itu lebih pilih yang mana, atau porsinya seperti apa tuh dari ketiga? Nah, kalau saya baca market ya sekarang ya, apa namanya, cryptocurrency juga lagi kondisi global lagi nggak baik-baik saja. Kemudian yang kedua tentang saham, apalagi saham lokal Indonesia itu lagi dicuci dalam tanda kutip, artinya masih terus bisa turun gitu. Nah, kemudian yang berikutnya tentang bisnis itu juga sama. Artinya sekarang konsepnya satu teman-teman. Kalau teman-teman misalnya uangnya butuh banget, maka harus ada teman-teman megang uang cash. Artinya apa? Bertahan. Kalau kita sekarang di cryptocurrency, kalau misalnya turunnya langsung jauh, nah maka dari itu mungkin bisa dipertimbangkan untuk di saving dulu. Atau di saham misalnya, mungkin dipertimbangkan juga untuk misalnya entah bertahan, kalau teman-teman yakin akan rebound gitu ya. Atau kalau di bisnis, nah yang paling penting apa? Mempertahankan market di bisnis itu sendiri, kayak gitu. Oke. Kalau berkaitan dengan tadi yang bisnis sendiri, itu sebaiknya gimana untuk pengelolaan investasinya? Nah, kalau di bisnis kita tergantung nih teman-teman mengambil itunya gaji atau bagi hasil di akhir gitu ya. Kalau misalnya bersedekah. Nah, kalau menurut saya harus balik lagi ada diputer kepada yang namanya laba ditahan. Jadi jangan semua diambil, seperlunya aja diambil, kemudian sisanya masukkan ke laba bertahan, atau kalau teman-teman jualannya ada inventory, masukkan ke inventory. Karena apa? Lebih baik masukkan ke bisnis kita daripada itu kita puter di instrumen lain yang sekarang lagi tidak baik-baik saja. Oke, berarti berapapun penghasilan dari bisnis tersebut, itu sih harus ada laba ditahan di bisnis tersebut. Ya, betul. Betul sekali teman-teman. Kalau berkaitan dengan lamanya investasi, waktu investasi itu sebenarnya berapa lama tuh kita untuk berinvestasi tersebut? Ya, jadi teman-teman bisa dibagi dalam 3 kategori ya investasi itu. Jangka pendek 0 sampai 3 tahun. Ini biasanya adalah untuk dana darurat, untuk biaya pendidikan, kadang untuk DP rumah atau modal usaha. Nah, ini cocoknya biasanya yang digunakan adalah tabungan, kemudian deposito, kemudian reksadana pasar uang, dan juga sukuk jangka pendek. Nah, kemudian kalau jangka menengah 3 sampai 7 tahun itu biasanya tujuannya apa? Misalnya teman-teman nggak punya rumah, nah pengen beli rumah. Tadi kan ada properti tuh ya. Kemudian yang kedua misalnya teman-teman usaha tadi pengen ngumpulin duit buat beli ruko. Nah, makanya tadi ada istilah laba ditahan, itu salah satunya untuk tadi untuk meleverage. Meleverage apa? Meleverage usaha kita. Kemudian yang paling penting adalah dana pendidikan anak. Nanti kalau sekarang anak kita lagi SD misalnya, kita nyiapin untuk nanti anak kita di masa SMA atau di masa kuliah. Ya na'udzubillah, nggak masuk negeri misalnya, akhirnya mahal gitu. Nah, ini tujuan investasi itu seperti itu. Jadi untuk nanti yang jangka menengah itu. Makanya instrumen yang cocok untuk yang tadi, yang menengah ini, tergantung tadi kan yang sedang ngambilnya. Sedang apa? Emas. Kemudian apa? Kita ngutangin pemerintah, obligasi, sukuk, kayak gitu. Kemudian kalau jangka panjang itu antara 7 sampai 15 tahun. Tujuannya buat apa? Biasanya kita nih pengen pensiun, misalnya di umur 50, pensiun dini. Atau di umur 55, kemudian apalagi? Pengen freedom. Financial freedom artinya apa? Investasi itu justru yang membiayai hidup kita nanti. Karena apa?
kita naruh di di instrumen investasi itu returnnya berapa, misalnya nih kita naruh di instrumen sukuk misalnya atau saham gitu, return ke kitanya misalnya 7%, kemudian kita makainya cuma 4%, artinya apa, masih ada kelebihan 3%. Biasanya apa yang cocok? Saham, kemudian properti, kemudian bisnis pastinya kalau jangka panjang. Karena apa? Ada return buat kita. Misalnya tadi properti, kita sekarang beli tanah buat nanti, habis itu sambil dibangun, kemudian ada kos-kosan dan lain sebagainya di atasnya. Nah, itu kan return tiap bulan buat kita. Atau ada lagi yang terakhir, jangka yang sangat panjang, yaitu 15 sampai 30 tahun. Nah, ini biasanya adalah periode yang bisa menghasilkan kekayaan yang besar, katanya seperti itu. Contoh, investasi 10 juta per bulan dan return rata-rata 12% per tahun. Artinya apa? Ini nggak diambil-ambil nih selama 30 tahun. Kurang lebih, kalau 30 tahun itu bisa nyampe itu 35 miliar. Artinya apa? Bisa diwariskan kepada anak cucu kita. Kata kuncinya adalah kesimpulan, berapapun mohon maaf penghasilan kita, berapapun apa yang kita dapat, sisihkan mulai dari sekarang di instrumen-instrumen tadi. Ya sederhananya gini, kalau orang umum bilang ada tabungan, deposito, emas, saham gitu ya, dan bisnis. Nah, tinggal pilih aja nih yang sesuai dengan faktor resiko teman-teman kayak gitu. Karena apa? Jangan sampai ketika kita berinvestasi apapun hasilnya kita nyesel. Nah, ini bahaya, karena bisa jadi nanti kita akan down dan kita nggak mau lagi untuk menyisihkan untuk investment jangka panjang ini, gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Mantap.